Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuki ibadah kita, mari sama-sama kita menundukkan kepala kita bersandar sejenak. Terima kasih, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki ibadah kita pada hari Minggu ini. Dan dalam hari Minggu ini juga secara khusus kita akan merayakan juga dalam rangka GKI Festival Eklesias Sekolah, yaitu GKI Fest, dalam rangka memperingati hari ulang tahun BPK Penabur yang ke-76 tahun. Jadi kita sama-sama bersama-sama akan memuliakan Tuhan dengan tim dari BPK Penabur. Ayo sama-sama memuji Tuhan, kita nyatakan bahwa how great is our God. The splendor of the King, clothed His majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps Himself in light. Trembles at His voice, it trembles at His voice. Let's sing it. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And all the sea, how great
begitu besar mau mengasihi kami manusia yang berdosa ini, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami bisa menikmati nafas pagi ini, memberikan pada kami kesempatan untuk kami bisa melangkah ke rumah-Mu ya Bapa, untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu, penebusan yang Kau berikan di kayu salib, yang membuat kami menjadi orang yang berharga. Ya Bapa, biarlah dengan setiap pujian kami ini Kau berkenan atas setiap pujian kami. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima Tuhan, karena hari ini penuh dengan sukacita. 76 tahun yang lalu BPK Penabur ada di Indonesia ini, dan kita mengucap syukur hanya dengan kuasa Tuhan. Mari kita sama puji Tuhan. Dengan Tuhan kita akan bisa melalui segala sesuatunya.
merasakan sukacita pagi ini memang luar biasa karena dalam rangka hari ulang tahun BPK Penabur memberikan sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, di dalam setiap kehidupan kita tidak selalu mulus. Seringkali kita mengalami banyak hal yang mungkin di luar dari pikiran kita. Tapi kita percaya bahwa ketika ada Tuhan selalu hadir dalam setiap kehidupan kita, Tuhan pasti akan selalu menolong dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian, walaupun gunung tidak berpindah. Singer akan menyanyikan lagu ini terlebih dahulu. Sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama katakan lagu ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati rasa sesat di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi.
Jemaat sekalian, silakan duduk, kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh hati kami dipenuhi dengan limpahan ucapan syukur. Hanya oleh karena kasih Tuhan kami boleh ada sampai pada hari ini. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang tidak mudah, di tengah-tengah masalah demi masalah yang kami hadapi. Tetapi ya Tuhan, Engkau tidak pernah lelah, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu yang penuh dengan kekuatan itu senantiasa menopang kami, menuntun kami. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami. Sekalipun kami situasi hidup semakin sulit, banyak tantangan. Tetapi kami percaya Engkau adalah Allah kami yang hidup. Kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami. Engkau adalah Allah yang menyediakan segala yang terbaik bagi kami. Dan biarlah ya Tuhan kami mau belajar berjalan, setia mengikut Tuhan sampai pada akhirnya. Dan Engkau mendapati kami sebagai hamba-hamba-Mu yang setiawan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus boleh bekerja, masuk di dalam hati kami dan juga menolong kami untuk boleh mengerti bagian firman Tuhan ini dan juga boleh dimampukan untuk boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara melayani di tengah-tengah GKI Sion Tasikmalaya. Saudara-saudara, saya ingat-ingat saya pernah melayani di GKI Sion ini dulu sebelum gedung ini direnovasi, pastor itu juga direnovasi ya. Masih bersama dengan pendeta Ruth Ang, saudara-saudara, saat itu saya melayani mungkin sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu, saudara-saudara. Ya, sudah sangat lama sekali dan saat ini boleh kembali bersama-sama dengan saudara melihat akan iman saudara, melihat akan kesetiaan saudara. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan, apalagi juga di tengah-tengah kita hadir dari rekan-rekan BPK Penabur Tasikmalaya. Sungguh mengucap syukur karena hari ini ya, tepatnya hari ini HUT
PPK Penabur yang ke-76 ya. Iya, bersyukur. Saya besok akan pimpin ibadah di Jakarta. Jadi ibadah HUT Penabur juga di salah satu sekolah di Jakarta. Saudara-saudara sekalian, tema firman Tuhan pada hari ini adalah penyertaan Tuhan di tengah pergumulan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan membaca bagian firman Tuhan pada hari ini yang diambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai 30 dan dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Matius pasal yang ke-13. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mereka yang mendengar dan yang melakukannya di dalam hidup hari lepas hari. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hidup manusia itu adalah suatu rangkaian dari apa yang disebut dengan expectation dan reality. Saudara-saudara, dalam hidup kita punya banyak sekali harapan, ekspektasi, keinginan, kemauan kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, tetapi kita harus menyadari bahwa dalam hidup kita juga ada sebuah realita yang terjadi, yang tidak bisa kita lawan, yang tidak bisa untuk kita tolak. Karena itu satu realita yang sesungguhnya yang terjadi, yang tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya berikan contoh tentang apa yang disebut dengan ekspektasi dan juga realita, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau kita beli barang online di sebuah toko online shop gitu ya, saudara-saudara, biasanya barangnya indah-indah, bagus-bagus. Ibu-ibu beli akan barang di online shop atau para remaja beli ya, lihat, wah kayaknya bagus, dipakai, cocok ini untuk kondangan. Begitu barangnya itu dipencet tit, lalu dibayar, datanglah barang itu. Begitu sampai di rumah dipakai, saudara-saudara, wah betapa mengecewakan, ternyata barangnya itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ekspektasinya seperti gambar yang sebelah ya, seperti iklannya, tapi begitu dipakai, wah nggak tahu badannya yang jelek atau bajunya yang jelek, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, ekspektasi kita ketika kita makan di sebuah restoran cepat saji seperti melihat sebuah gambar ilustrasi di promosinya, saudara-saudara, ada burger yang ada sayurnya, ada dagingnya, ada tomatnya, ada mayonaise-nya.
Itu ekspektasinya, itu adalah gambaran daripada burger. Begitu sampai di meja kita, saudara-saudara, wow, betapa mengecewakannya. Tipis sekali, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, antara ekspektasi dan realita kadang-kadang tidak sama, dan itu mengecewakan kita. Ya, saudara-saudara, bagi yang mungkin sudah mulai berpacaran, ya saudara-saudara, saya pesankan jangan terlalu mudah percaya dengan media sosial ya. Media sosial menampilkan wanita yang sebelah ini, wah begitu lihat di media sosialnya cantik seperti bidadari, saudara-saudara. Begitu ketemu langsung sama orangnya, oh OMG ya. Langsung ketemu orangnya, mukanya hancur berantakan, Bapak Ibu. Antara ekspektasi berharap bertemu dengan wanita yang cantik seperti bidadari, ketemunya saudara-saudara sangat menakutkan. Saudara-saudara sekalian, ekspektasi para orang-orang yang ingin menikah, saudara-saudara ingin seperti Leonardo DiCaprio dan juga Kate Winslet di dalam salah satu filmnya, saudara-saudara. Ya, filmnya itu apa? Titanic, ya saudara-saudara. Saudara-saudara, keinginannya seperti di film itu. Wah, fotonya seperti itu ya. Realitanya saudara-saudara pada waktu lagi mau foto demikian saudara, ada burung, saudara-saudara, burung laut itu langsung nyocok di hidung daripada perempuan itu, bubar akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara ya. Foto pre-marriage-nya itu bubar. Bapak Ibu saudara-saudara, Bapak Ibu yang sudah menikah mengetahui akan hal ini. Yang belum menikah kadang-kadang hanya ekspektasinya aja ya. Begitu menikah kita punya ekspektasi, wah kita akan hidup bahagia selama-lamanya. Saudara-saudara, itu ekspektasi yang baik. Tetapi realitanya saudara-saudara, penderitaan selama-lamanya, saudara-saudara. Enggak ya saudara-saudara ya, enggak ada di sini Bapak Ibu ya. Itu enggak ada di sini, di antara jemaat itu enggak ada, di sono di jemaat yang lain banyak sekali saudara. Di sini enggak ada, baik-baik semua jemaatnya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kehidupan kita kadang-kadang terdiri daripada berbagai macam ekspektasi dan realitanya begitu berbeda sekali. Hidup manusia adalah hidup yang menginginkan akan kebahagiaan. Hidup yang menginginkan adalah hidup yang baik, yang lancar. Tetapi saudara-saudara, mohon maaf, seringkali realitanya hidup kita dipenuhi dengan pergumulan, bukan? Hidup kita dipenuhi dengan tantangan, hidup kita dipenuhi dengan penderitaan, bahkan air mata, saudara-saudara sekalian. Nah pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah-tengah realita hidup seperti demikian, bagaimanakah kita menyikapi hidup seperti itu? Bagaimanakah kita sebagai orang-orang percaya menyikapi akan kehidupan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita, mimpi kita, dan juga kerinduan kita, saudara-saudara. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, melalui pembacaan Injil yang kita baca tadi dalam Injil Matius pasal yang 13, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita melalui perumpamaan ini. Ada 3 poin utama. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus menginginkan kita di tengah-tengah realita hidup kita yang penuh dengan pergumulan ini, tetaplah menjadi orang-orang percaya yang bertahan dan terus bertumbuh. Di tengah-tengah begitu banyaknya belukar yang tajam, pergumulan yang berat. Disitulah kita dipanggil untuk bertahan dan bertumbuh di dalam kasih karunia daripada Tuhan. Saudara-saudara, di ayat 24 di sini dikatakan bagaimana Yesus membentangkan suatu perumpamaan. Di situ dikatakan kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik. Benih itu ditaburkan, tetapi pada waktu malam hari ketika semua orang itu tidur, maka ada musuh yang datang dan menaburkan juga benih lalang di antara benih-benih gandum yang sudah ditanam sebelumnya. Lalu orang ini pergi, dan ketika itu kemudian benih gandum itu bertumbuh bersama-sama dengan benih lalang itu, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara, lalang itu adalah sebuah tumbuhan yang seperti padi-padian, saudara-saudara. Dan bentuknya itu mirip sekali dengan gandum. Tapi perbedaannya itu apa? Pada waktu akan dituai, akan dipanen, pada saat itu baru akan kelihatan mana gandum dan mana lalangnya. Jadi pada waktu bersama-sama bertumbuh tidak kelihatan, beda, perlu kacamata yang jeli untuk melihatnya, saudara-saudara. Saudara-saudara, lalang ini adalah
seperti padian dan pada waktu dimakan itu saudara-saudara banyak yang menimbulkan masalah. Orang bisa pusing, bisa mengalami gangguan di dalam tubuhnya. Sedangkan gandum itu adalah satu jenis makanan yang penting yang dicari oleh manusia dan pada saat itu ada saudara-saudara. Saudara-saudara, gandum itu adalah satu bahan pokok makanan bagi orang-orang. Dan pertumbuhan daripada gandum ini mirip seperti rumput, mirip seperti lalang. Tidak mudah untuk membedakan antara lalang dan gandum itu saudara-saudara. Dan pada saat kedua tanaman ini bertumbuh saudara-saudara, maka saat itu para hamba-hamba dari Tuhan yang empunya akan kebun itu, dia berkata kepada Tuhan itu, "Tuhan, bukankah benih yang baik yang kamu berikan? Tetapi sekarang dari mana tiba-tiba muncul benih yang jelek, lalang yang tidak berguna itu?" Saudara-saudara, Tuhan itu mengatakan bahwa yang menabur itu adalah hamba-hamba yang jahat. Orang-orang yang menjadi musuh daripada sang Tuhan itu. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menarik adalah pada saat itu ketika hamba-hamba itu berkata, "Marilah kita cabut lalang di antara gandum itu." Maka sang Tuhan itu berkata apa? Apakah sang Tuhan itu berkata, "Oke, cabut semuanya"? Tidak. Tetapi dia berkatakan, biarkan semuanya itu tumbuh bersama-sama. Sampai kapan? Sampai waktu panen tiba. Sampai tiba musim penuaian. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan di dalam bagian ini bahwa biarkan lalang itu bersama-sama dengan orang-orang percaya. Yesus lebih tertarik bagaimana gandum itu, kita orang-orang percaya itu hidup bersama-sama dengan lalang itu. Dan tidak memusnahkan lalang itu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang-orang percaya agar bertahan. Justru di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah tekanan, kesulitan, pergumulan itu, Tuhan ingin kita untuk bertahan dan bertumbuh semakin dewasa, semakin kuat. Saudara-saudara, kita tidak dipanggil untuk merepotkan diri, memfokuskan diri tentang kejahatan yang ada di sekitar kita. Kita tidak dipanggil untuk boleh kemudian fokus kepada fokus yang salah. Tetapi Tuhan ingin supaya kita fokus kepada pertumbuhan, kepada kedewasaan daripada menyingkirkan benih-benih lalang itu. Saudara-saudara sekalian, kita ada di tengah-tengah pergumulan. Kita ada di tengah-tengah kesesakan. Tetapi orang percaya dipanggil untuk bertahan. Bukan mundur dan menyerah, tetapi maju dan menjadi kesaksian. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada sebuah kesaksian daripada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta bernama Pendeta Dr. Peter Tanci. Saudara-saudara, dia adalah seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan setia. Sampai satu waktu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, malam hari dia harus melayani di gereja. Dia harus berkhotbah di gereja itu. Dan pulang dari pelayanan, dia sampai di depan rumahnya, betapa kagetnya dia. Dia melihat bahwa di depan rumahnya itu sudah dipenuhi dengan polisi. Polisi itu ada di rumahnya karena di dalam rumahnya ada sebuah kejadian. Yaitu apa saudara-saudara? Rumahnya itu dirampok oleh 10 orang penjahat. Mengambil semua harta miliknya. Dan bukan hanya itu. Tetapi memperkosa anak wanitanya. Anaknya itu diperkosa oleh 7 orang jahat. Saudara-saudara, pada malam itu hati siapa yang tidak hancur? Pendeta Peter, dia berseru kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau tidak adil. Tuhan, kenapa Engkau membiarkan kejahatan ini terjadi? Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Tuhan, saya sudah memberi hidup saya buat Tuhan. Saya sudah menyerahkan segalanya buat Tuhan. Tapi apa yang saya hadapi?"
Saudara-saudara, ibaratnya seperti gandum. Dia hidup di tengah-tengah lalang. Di tengah-tengah kejahatan itu dan bertanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi, saudara-saudara? Bapak Ibu, pada waktu dia mengalami akan hal ini, dia tidak mengerti. Tapi di dalam proses perjalanan iman, di dalam perjalanan waktu, saudara-saudara, keluarga ini kemudian diproses, dibentuk Tuhan. Anaknya yang mengalami pemerkosaan ini bernama Joy Tanci. Joy akhirnya saudara-saudara, dia menjadi seorang wanita yang kuat. Dia menikah, dia punya beberapa anak. Dan dia di dalam hidupnya melayani para korban pelecehan seksual yang terjadi di Filipina. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam hidup saudara dan hidup saya, kita itu ibarat di dalam perumpamaan gandum dan lalang. Saudara-saudara, Tuhan tidak mencabut akan kejahatan itu. Tuhan tidak kemudian membuat hidup kita nyaman dengan segala apa yang baik. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita akan hal-hal yang kita tidak senangi, yang kita tidak suka. Itu semua diizinkan Tuhan untuk kita bertahan di dalam hidup ini. Bertumbuh semakin mengandalkan Tuhan. Bertumbuh untuk boleh melalui penderitaan, melalui pergumulan ini saudara-saudara. Kita percaya kepada Tuhan. Kita meyakini kepada Tuhan bahwa cara Tuhan, pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan yang terbaik. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja dengan caranya yang terbaik. Yang sekalipun kita tidak mengerti kenapa Tuhan pakai cara itu. Saudara-saudara, sang tuan itu berkata kepada hamba-hamba yang ingin mencabut lalang di antara gandum itu. Dia berkata, biarkan mereka bertumbuh. Bapak Ibu saudara-saudara, ini satu hal yang tidak masuk akal, bukan? Kalau ada sesuatu yang berbahaya, kenapa nggak dicabut? Bukankah ini satu hal yang nggak masuk di akal? Bagaimana bisa terjadi? Lalang yang buruk itu dan gandum yang baik menjadi satu dan dibiarkan. Saudara-saudara, seringkali kita sebagai manusia menilai hidup ini terbatas. Kita seringkali melihat hidup ini menurut kacamata kita dan bukan kacamata Allah. Kita hanya melihat yang di depan mata kita. Tetapi Tuhan melihat jauh di depan kita. Dari apa yang tidak pernah kita pikirkan. Dari apa yang tidak pernah kita bayangkan. Tetapi itu dikerjakan Allah menjadi sesuatu hal yang indah. Cara kerja Tuhan itu tidak sama seperti yang kita mau. Saudara-saudara, gambar ini melukiskan seringkali manusia itu terbatas di dalam cara melihat akan kejadian di dalam hidup ini. Seperti seekor singa, saudara-saudara, kalau kita melihat dari satu sisi yang negatif, saudara, kita melihat bagaimana seekor singa ini sedang memakan akan anaknya, ingin menelan hidup-hidup anaknya. Wah, jahat sekali. Tetapi satu sisi yang lain, saudara-saudara, sisi yang positif. Ketika kita melihat akan seekor singa dari angle yang lain, wow. Sejatinya dia tidak ingin menjahati anaknya, dia tidak ingin menelan hidup-hidup anaknya, tetapi ingin menyelamatkan anaknya. Itulah cara seekor singa untuk boleh menolong anaknya. Saudara-saudara, itulah cara Tuhan yang seringkali membuat kita bingung. Tapi bagi orang-orang yang percaya, saudara-saudara, kita percaya bahwa itulah cara Tuhan yang seringkali berbeda daripada apa yang kita pikirkan. Kita sebagai manusia, saudara-saudara sekalian, seringkali itu berusaha untuk menjadi Allah. Kita mengatur segala sesuatu karena kita pikir kita sanggup dengan pikiran kita. Kita sanggup dengan kemampuan kita. Kita sanggup dengan kehadiran kita melakukan ini dan itu. Dan kita merasa bahwa kita ini adalah Allah di dalam hidup kita. Tapi kita lupa, saudara-saudara, bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Dan kita hidup hanya oleh iman. Seorang hamba Tuhan bernama Martin Lloyd-Jones, dia mengatakan, hidup Kristenan itu adalah hidup di dalam iman.
hidup di dalam iman dari awal sampai akhir hidup kita, saudara-saudara. Saudara, kita mengimani bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara-saudara, di dalam pergumulan hidup, saya percaya ini adalah hal yang tidak mudah. Tetapi mulai minggu depan, mulai hari besok, ketika saudara memiliki pergumulan, tetaplah percaya, pegang akan janji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah analogi yang seringkali saya pakai, saudara-saudara. Ada dua pisau ketika ingin melakukan tindakan. Saudara mungkin mengalami satu penyakit, kanker stadium yang sangat tinggi sekali. Atau saudara mengalami penyakit tumor. Dan saat itu saudara-saudara, engkau harus dioperasi. Nah, Bapak Ibu, mana yang saudara pilih? Apakah engkau memakai pisau dokter, pisau bedah untuk membedah kanker ataupun tumor di dalam tubuh? Atau yang sebaliknya kita pakai pisau begal, pisau seorang penjahat? Bapak Ibu, mana yang saudara pilih? Ketika saudara ada sakit dan dokter putuskan harus dioperasi, mana yang saudara pilih, saudara? Pisau bedah dokter yang memang sudah biasa dilakukan, dipakai, atau pisau penjahat? Saudara-saudara, saya yakin bahwa saudara akan pilih pisau dokter, betul? Saudara nggak mungkin pilih pisau penjahat untuk membedah tubuh saudara, mengambil tumor di dalam tubuh saudara. Tapi saudara akan pakai pisau dokter itu untuk mengoperasi tubuh saudara. Itulah cara yang baik, yang normal. Saudara-saudara, di dalam hidup kita, pada waktu ada pergumulan, saudara-saudara, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Sekalipun Tuhan tidak pakai pisau bedah dokter untuk menolong saudara. Tetapi Tuhan memakai pisau dari begal, seorang penjahat, untuk menolong saudara. Apakah saudara tetap percaya bahwa di tangan sang dokter bedah agung itu, yaitu Tuhan Yesus, Dia bisa pakai segala cara, Dia bisa pakai hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Tapi di situ cara Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, apakah saudara tetap yakin dengan cara dan apa yang Tuhan pakai? Saudara-saudara, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap setia sampai pada akhirnya. Sekalipun, seperti tadi pujian dikatakan, sekalipun gunung itu tidak berpindah, sekalipun masalah kita tidak terselesaikan, tetapi aku tetap percaya, aku mau tetap setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, setia sampai pada akhirnya. Inilah yang menjadi bagian yang Tuhan Yesus ingin ajarkan di dalam perumpamaan ini, saudara-saudara. Kejahatan itu selalu dan akan tetap ada di dalam hidup kita sampai kapanpun. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa kejahatan itu akan berakhir dan kejahatan itu tidak ada. Tetapi saudara-saudara, yang paling penting adalah Tuhan memiliki waktu yang pasti ketika Dia akan menghalau akan lalang tumbuhan yang merugikan itu, dan akan mengizinkan gandum itu tetap tumbuh. Ada satu waktu dan Yesus sendiri memastikan akan penghakiman, hari penghakiman itu. Saudara-saudara, yang menjadi tugas kita pada waktu hari penghakiman itu, kita tetap setia, kita tetap mengikut Tuhan, kita tetap memegang janji-janji Tuhan terhadap hidup kita. Kita tetap menjadi orang-orang yang bertahan, kita tetap menjadi orang-orang yang berjuang di dalam hidup kita. Sampai pada akhirnya Tuhan menemukan kita sebagai orang-orang yang setia. Saudara-saudara, hidup ini
adalah sebuah perjalanan iman yang harus kita senantiasa mempercayai dan mempercayakan Tuhan di dalam segala apa yang kita hadapi. Saudara-saudara sekalian, saya memiliki 3 orang anak, dan anak saya yang ketiga, anak yang Tuhan berikan berkat Tuhan, adalah anak pada usia 2 tahun, saudara-saudara. Dia divonis dokter, dia mengalami autis. Dia mengalami autisme, dan sampai hari ini usia anak saya ini sudah hampir 8 tahun, tapi masih belum bisa bicara. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah satu pergumulan di dalam hidup kami. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan kami menghadapi pergumulan yang begitu berat ini, saudara-saudara. Ketika dokter mengatakan bahwa anak saya mengalami autis dan speech delay, saudara-saudara, saya kemudian bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di mana Tuhan? Tuhan, kenapa Tuhan memberikan anak yang seperti demikian kepada saya? Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah memberi hidup saya buat Tuhan, tapi kenapa Tuhan tidak memberikan anak yang baik? Kenapa Tuhan tidak memberikan anak seperti orang-orang yang lain? Tapi kenapa Tuhan memberikan anak yang seperti demikian? Saudara, ini satu hal yang begitu berat bagi kami menghadapi hari-hari perjalanan hidup dengan situasi yang seperti demikian. Oh, tidak mudah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang lebih tidak mudah adalah apa? Pada waktu kami harus membawa anak kami ini menuruti dokter. Dokter katakan bahwa anak Bapak harus diajar berenang. Kami bawa ke tempat berenang, pada waktu sampai ke tempat renang, maka gurunya kemudian bertanya kepada anak saya ini, namanya siapa? Anak saya ini nggak bisa ngomong, saudara-saudara, belum bisa ngomong. Ya, dia nggak ngomong. Pada waktu itu sang guru bilang, wah anak ini autis ya. Udah, Bapak ajarin sendiri aja berenang. Jangan sama saya nggak bisa ini. Bapak aja sendiri, Bapak yang ajarin anak berenang. Saudara, hati orang tua mana yang mendengar penolakan itu terjadi dan itu sesuatu hal yang menyenangkan. Saudara, ini satu pergumulan yang berat dan ini satu pukulan yang sangat luar biasa buat keluarga kami. Saya bawa anak saya, saudara, dengan hati yang hancur, berenang, saya ajarin anak saya ini, saudara-saudara. Kemudian pada satu waktu orang juga mengatakan, Pak, coba masukkan ke sekolah normal. Siapa tahu nanti dia bersosialisasi dengan teman-temannya, dia bisa lebih baik. Kami masukkan ke sekolah normal, saudara-saudara. Dan akhirnya, saudara-saudara, apa yang terjadi? 6 bulan, gurunya, kepala sekolahnya mengatakan, Pak, minta maaf, kami sudah nggak bisa mengajar. Saudara-saudara, ini satu hal yang nggak mudah. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tetap memberkati anak ini. Saudara-saudara, melalui BPK Penabur, saudara-saudara, BPK Penabur memberikan ruang buat anak saya. Sampai anak saya itu bisa sekolah TK besar. Tapi kembali lagi, dia tidak bisa melanjutkan ke SD yang normal. Kami siap, kami sudah tahu, it's okay, gak apa-apa. Saudara-saudara, di tengah-tengah pergumulan ini, saudara-saudara, saya berkata kepada istri saya, Ma, saya tetap percaya, sekalipun anak saya ini sampai dia besar, sampai dia dewasa nanti dia belum bisa bicara, sampai dia besar nanti sekalipun dia tidak akan menghadapi hal-hal yang baik, tidak seperti anak-anak yang lain. Tapi satu hal saya percaya, saya mengimani bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik buat keluarga kami. Tuhan punya rencana yang terbaik buat anak saya. Dan itu adalah janji Tuhan. Dan kami mau tetap setia apapun yang terjadi.
Sekalipun gunung itu tidak berpindah, sekalipun anak saya tetap dalam keadaan autismenya, sekalipun dia belum bisa bicara sampai usia dewasanya, tapi kami tetap mau percaya dan mau berjalan di dalam janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan akan terus menyertai kita. Kami percaya saudara-saudara seperti emas, itulah hidup kami saat ini, sedang ditempa, sedang dimurnikan oleh Tuhan. Pada waktunya emas itu akan muncul dan menjadi sebuah keindahan. Saudara-saudara sekalian, ada seorang pemuda, anak remaja mungkin ya. Pada tahun 2020, pada usianya ke-21, seorang anak bernama Chris Nikic. Dia adalah salah seorang yang pertama kali di Amerika mengikuti akan perlombaan Ironman Triathlon. Dia adalah seorang Down syndrome. Down syndrome dan autis itu berbeda tetapi punya kesamaan saudara-saudara. Tidak seperti anak yang normal pada umumnya. Dia punya IQ-nya yang jauh di bawah rata-rata. Saudara-saudara, Chris Nikic ini dia mengikuti akan lomba Ironman Triathlon. Ada 3 cabang olahraga yang dia ikuti. Yaitu berenang sejauh 3,9 km. Bersepeda sejauh 182 km. Dan lari maraton sejauh 42 km. Bayangkan, seorang anak dengan keadaan berkebutuhan khusus. Belum lagi saudara-saudara bahwa lomba Ironman Triathlon ini harus diselesaikan dalam waktu 17 jam. Tidak boleh lebih dari waktunya. Saudara-saudara, Chris dia melatih diri, dia dilatih oleh orang tuanya, oleh papanya. Dan dia mengikuti lomba itu. Dia berenang, dia bersepeda ratusan kilometer. Dan juga dia berlari. Saudara-saudara, pada waktu dia mengikuti akan sepeda, saudara-saudara dia turun dari sepedanya dan mau melanjutkan lari maraton. Dia menginjakkan kakinya dan di situ ada banyak sekali semut merah yang menggigit kakinya. Dia berkata kepada papanya, "Dedi, saya nggak bisa lagi lanjut akan lomba ini." Ayahnya berkata, "Kamu sudah sampai sekarang, sudah sampai di titik ini mau stop?" "No, lanjut." Ayahnya memberi motivasi dan ayahnya itu kemudian menolong dia berlatih puluhan kilometer. Anak Down syndrome itu tidak bisa lari lurus. Maka harus ada bapaknya yang mendampingi di sampingnya. Supaya dia bisa lari lurus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Chris Nikic mencatatkan rekornya sebagai seorang Down syndrome. Dan dia memasuki akan garis finish dalam catatan waktu 16 jam 32 menit. Dan dia sebagai seorang yang mencatatkan di dalam rekor dunia. Seorang anak berkebutuhan khusus. Dan pada akhirnya memasuki garis finish. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pergumulan hidup saudara, jangan pernah lupa. Kita adalah orang-orang yang ada di dalam perlombaan iman. Dan di dalam perlombaan iman itu, tetaplah setia. Karena ada Bapa di sorga yang selalu berjalan bersama-sama dengan saudara. Saudara-saudara, hari ini penyertaan Tuhan dapat kita alami. Bertahanlah terus, bertumbuhlah terus di dalam kasih karunia Tuhan. Percayalah dengan cara kerja Tuhan yang seringkali tidak sama dengan cara kita bekerja. Dan setialah sampai pada akhirnya Tuhan mendapati kita sebagai hamba-hamba yang setia. Mari kita masuk di dalam saat hening. Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama akan menyaksikan persembahan pujian dari paduan suara dari SMA BPK Penabur Tasikmalaya. Kami persilakan.
Sebuah pujian yang begitu indah yang mengatakan bahwa sabda Tuhan akan menjadi sumber kekuatan buat kehidupan kita. Marilah kita terus bertahan dan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita sama-sama menyanyikan pujian bahwa ku tahu Bapa yang selalu memelihara setiap kehidupan kita. Mari jemaat kita berdoa syafaat.
Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan akan kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari kembali Tuhan memanggil kami untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur akan kasih pemeliharaan Tuhan hidup kami. Dan pada pagi hari ini kembali Tuhan juga berfirman kepada kami. Dan kami mengucap syukur kembali Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu. Tuhan juga menguatkan kami akan janji Tuhan di dalam hidup kami. Walaupun kami harus melewati badai bahaya, namun Tuhan tetap menyertai kami dan Tuhan tetap menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur pada pagi hari ini kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami dengan kerendahan hati mohon Tuhan menerima persembahan ini. Mohon Tuhan menyucikan sehingga bisa dipakai di dalam rencana Tuhan, di dalam perluasan kerajaan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami juga mendoakan untuk BPK Penabur yang berulang tahun ke-76. Kami mengucap syukur 76 tahun Tuhan telah memelihara, Tuhan menyertai BPK Penabur di dalam melewati berbagai tantangan, rintangan. Namun BPK Penabur boleh tetap ada dan terus bertumbuh. Dan kiranya Tuhan tetap memakai BPK Penabur ini. Tidak saja anak-anak belajar akan pengetahuan, namun mereka juga dapat belajar untuk terus mengenal Tuhan. Dan mereka terus bertumbuh dan mereka menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul. Mohon Tuhan juga yang menolong mereka, memberikan kekuatan, baik di dalam pergumulan akan kesehatan mereka, untuk ekonomi, untuk sekolah mereka, bahkan untuk relasi. Mohon Tuhan juga yang menolong dan memberikan jalan keluar kepada mereka. Dan memberikan kekuatan di dalam mereka melewati akan pergumulan ini. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Kami mendoakan untuk para pemimpin pemerintahan negara ini. Kiranya mereka diberikan kekuatan, diberikan hikmat yang dari Tuhan, diberikan hati yang takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa ini. Dan kami juga mendoakan setiap kebijakan yang mereka keluarkan, mereka dapat menyentuh akan seluruh kesejahteraan rakyat Indonesia. Juga kami mendoakan untuk TNI Polri, kiranya mereka juga tetap diberikan kekuatan dan mereka dapat bersinergi satu dengan yang lain di dalam mengamankan akan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, akhir dari liturgi kita adalah awal dari kehidupan kita selanjutnya. Kita bersama-sama akan untuk ibadah kita bersama-sama akan menyanyikan lagu doksologi. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan kepadamu. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi akan Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah di dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat daripada Allah Tritunggal.
Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan, kekuatan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, silakan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama akan mendengarkan Warta Jemaat. Warta Jemaat. Persekutuan Komisi Wanita dilaksanakan hari Jumat pukul 6:30 malam di gedung gereja. Persekutuan Remaja dilaksanakan hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah umum hari Minggu dilaksanakan pukul 7 dan pukul 9 pagi. Jemaat dapat beribadah di gedung gereja. Minggu depan, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan diakonia. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pukul 9 pagi di ruang kelas sekolah minggu. Anak-anak diundang hadir beribadah di gereja. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa warta selanjutnya. Yang pertama, kami menyambut Bapak Ibu saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir di dalam ibadah GKI Sion. Kami senang sekali bila Bapak Ibu saudara sekalian yang bisa kembali beribadah dengan kami di minggu-minggu yang akan datang, dan Tuhan Yesus memberkati. Kemudian majelis jemaat dan hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Revo C. Panambunan dari GKI Bungur yang telah melayani firman Tuhan di dalam rangka pertukaran pengkhotbah GKI Klasis Priangan di ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati untuk Bapak Pendeta bersama dengan keluarga senantiasa dalam pelayanannya. Yang kemudian hamba Tuhan dan majelis jemaat GKI Sion mengucapkan selamat ulang tahun untuk BPK Penabur yang ke-76. Saya yakin di sini banyak sekali anak-anak yang lulusan dari BPK Penabur, termasuk saya. Ulang tahun yang ke-76, kiranya BPK Penabur semakin dipakai Tuhan menjadi lembaga pendidikan Kristen yang unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Kemudian terima kasih juga untuk pelayanan kepada anak-anak dari SMA BPK Penabur dan guru-guru yang telah melayani sebagai pemain musik, singer, dan yang terlibat di dalam kebaktian umum kedua ini di dalam rangka GKI Festival Eklesia Sekolah.
GKI Fest yang bertepatan dengan ulang tahun ke-76 BPK Penabur. Terima kasih untuk pelayanannya. Kemudian ibadah pra-remaja diadakan pada hari Minggu 26 Juli jam 9 di ruangan pra-remaja. Kemudian Pendeta Romeo Wibowo pada hari ini, hari Minggu 19 Juli, sedang melayani pemberitaan firman Tuhan di GKI Citra Raya, Jakarta dalam rangka pertukaran pengkhotbah klasis Priangan. Kemudian segenap hamba Tuhan dan majelis jemaat GKI Sion mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya Ibu Liliana, cici dari saudari Sansan. Kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.